Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Alabas. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Mukid. Kami dari 10 TKJ ingin mempresentasikan materi yang Ingin kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Alabas dari 10 TKJ. Saya akan menjelaskan tentang input. Saya akan menjelaskan definisi, perangkatnya, dan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu ada definisi dari input. Input adalah proses memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer untuk pemrosesan lebih lanjut. Beberapa contoh perangkat input yaitu meliputi keyboard, mouse, mikrofon, dan kamera. Yang kedua ada fungsi input. Fungsi input adalah proses memasukkan data, perintah, atau sinyal dari luar ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik. Yang ketiga ada contoh perangkat input dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada keyboard untuk memasukkan data, teks, angka, dan simbol ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse, yaitu berfungsi untuk menggerakkan kursor atau penunjuk di layar monitor. Yang ketiga ada mikrofon, ya, berfungsi mengubah gelombang suara atau energi akustik menjadi sinyal listrik. Yang keempat ada kamera, yaitu berfungsi untuk merekam, menangkap, dan menyimpan pantulan cahaya dari suatu objek ke dalam bentuk foto atau video. Berikut ini di bawah ada gambar dari contoh perangkat input, ada keyboard, ada mikrofon, dan kamera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Mukid. Saya ingin mempresentasikan informatika tentang output. Output adalah hasil akhir atau keluaran dari suatu proses pengelolaan data sistem atau kegiatan setelah menerima masukan. Fungsi output menyajikan atau menampilkan hasil pengelolaan data dari perangkat komputer agar dapat dibaca, dilihat, didengar, atau dipahami oleh penggunanya. Contoh perangkat input dan fungsinya. Monitor menampilkan data, teks, gambar, dan video hasil pemrosesan sistem komputer agar pengguna dapat berinteraksi secara langsung. Printer mengubah data atau file digital dari komputer menjadi bentuk fisik. Yang ketiga ada speaker, mengubah sinyal listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran udara yang bisa didengar oleh telinga manusia. Begitu saja dari saya, Rizky Al-Mukid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiko Ardian Kusuma. Saya dari 10 TKJ. Saya ingin presentasi informatika tentang motherboard. Definisi motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama di dalam komputer atau laptop yang berfungsi sebagai pusat penghitung. Komponen ini mengatur komunikasi data dan mendistribusikan daya listrik ke semua perangkat keras agar dapat bekerja sama secara terpadu. Komponen-komponen di dalam motherboard adalah CPU, tempat menancapkan otak komputer atau CPU. Soket CPU menancapkan unit pemroses utama komputer. Chipset adalah kumpulan sirkuit pengatur lalu lintas data antara CPU, RAM, dan komponen lain. Slot RAM yaitu tempat memasang keping memori jangka pendek, random access memory. Slot ekspansi, tempat memasang kartu tambahan seperti kartu grafis, GPU, VGA, atau kartu suara. Port SATA dan M2, jalur penghubung untuk perangkat penyimpan data permanen seperti hard disk dan SSD. BIOS atau UEFI chip memori berisi sistem dasar yang mengatur proses awal booting saat komputer dinyalakan. Baterai CMOS
Baterai kecil penyimpan daya untuk mempertahankan pengaturan waktu dan BIOS saat komputer mati. Power connector, soket penerima arus listrik dari power supply unit PSU untuk disebar ke komponen lain. Port I/O, kumpulan colokan di bagian belakang seperti USB, LAN, Ethernet, audio, HDMI untuk menghubungkan perangkat keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.